Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga, kita tentunya harus betul-betul membentengi diri kita dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga kita ketika menghadapi segala sesuatu, menyikapinya dengan bijak. Makanya, sekalipun kita ini dalam lingkup atau lingkungan keluarga, di situ kan ada keluarga yang memang satu nasab, saudara kandung kita. Ada juga yang keluarga itu disebabkan karena pernikahan. Misal, kita menikah gitu, dan suami punya keluarga, mereka keluarga kita. Tapi di situ ada batasan-batasannya, ada perbedaan dalam Islam. Jadi Islam itu memberikan rambu-rambu terlebih dahulu, bukan malah sudah terjadi memberikan solusi, tidak. Jadi mengerem dulu, mengatur dulu, supaya kita ini betul-betul mengikuti syariat Allah, sehingga tidak ada penyimpangan. Contoh, di dalam hadis Nabi menjelaskan, ipar itu adalah maut. Kenapa si ipar itu dikatakan maut? Kenapa ipar itu dikatakan kematian gitu? Itu kalau dijelaskan itu panjang. Makanya kenapa Nabi sendiri tidak memerintahkan, tidak menganjurkan saudara ipar, sesama ipar itu tinggal satu atap, tidak boleh. Kalau sudah menikah, lebih baik sendiri bersama pasangan kita, tentunya ya, suami atau istri kita. Jangan bareng dengan keluarga kita, karena akan banyak terjadi perselisihan, percekcokan, dan bahkan fitnah. Tergantung. Kalau misalkan iparnya itu adalah laki-laki, kalau kita tidak menjaga etikanya dalam Islam, kita terlalu terbuka gitu, terlalu dekat komunikasinya, mungkin bisa terjadi apa? Terjadi fitnah. Mungkin si iparnya itu misalkan saudara kandung dari suami kitanya suka sama kita gitu kan, fitnah kan? Ya itu, kitanya nggak suka ya ribet gitu. Tapi banyak kejadian juga gitu, sama-sama suka gitu, ya, sama-sama suka. Si istri, si perempuannya ini suka sama kakak ipar gitu kan, atau adik ipar. Banyak kasusnya seperti itu karena tidak menjaga gitu. Itu ya, jadi itu kasusnya biasanya kalau sama laki-laki. Tapi kasusnya kalau sama perempuan, biasanya saudara perempuan suami, ya rata-rata begitu yang terjadi. Itu banyak ya yang terjadi gitu, sampai terjadi perceraian gara-gara dikomporin gitu, diadu domba gitu. Si suami diadu domba gitu, bahwa si istri itu begini gitu, misalkan dijelek-jelekin. Itu kalau misalkan suami gak ngerti agama, gak berpatok pada syariat, udah hancur itu rumah tangga. Tapi kalau dia mengerti agama, mengerti syariat, dia akan bijak, dia akan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Si adiknya dinasehatin, karena itu juga perbuatan yang tidak ma'ruf, menjelek-jelekan kakak iparnya sendiri misalkan, atau saudara iparnya sendiri ke suaminya biar pecah gitu. Itu kan gak boleh. Jangan dipikir gitu kan, orang yang menghancurkan rumah tangga itu hanya pelakor aja, tidak. Bisa jadi ipar juga menjadi pelaku orang yang menghancurkan rumah tangga. Ya seperti tadi misalkan, ada kasus tuh gara-gara cerai bukan karena perselingkuhan, bukan. Tapi karena memang pengaduan dari saudara iparnya sendiri, keluarga daripada pihak suaminya. Atau sebaliknya gitu. Tapi kebanyakan memang dari pihak suami gitu, rata-rata gitu. Walaupun ada dari pihak istri mungkin ya, tapi kalau saya mendengar berita-berita, informasi-informasi yang berseliweran di TikTok, Instagram, ataupun Facebook gitu ya, itu rata-rata memang dari keluarga daripada suami gitu.
Terjadilah perceraian karena sebab pengaduan dari si saudara iparnya itu, ya, atau saudara kandung si suaminya, atau bahkan ibunya ikut campur, orang tuanya ikut campur gitu. Terjadilah perceraian. Itu sudah termasuk kategori dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena dia dengan pengaduannya itu menghancurkan rumah tangga saudara kandungnya itu. Dengan pengaduan ibunya itu dia menghancurkan rumah tangga anaknya. Hanya kasus yang seperti itu. Makanya ya kalau dengan ilmu agama, insya Allah kalau kita punya ipar yang ngerti agama gitu, agamanya baik gitu kan, ya bukan hanya dilihat dari sisi sholatnya saja. Karena kalau kita hanya sekedar sholat aja, tahu ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, tidak tahu syariatnya halal haram gitu kan, sholat tapi halal haram hantam terus, itu kenapa? Karena nggak tahu ilmunya gitu, nggak mempelajari syariat Allah gitu. Syariat Allah itu sangat luas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam syariat. Dalam bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, berkeluarga, bahkan untuk diri sendiri juga diatur. Jadi tidak sampai di situ saja. Makanya jangan pernah berhenti belajar, teruslah belajar. Belajar agama khususnya. Makanya belajar agama itu wajib dari mulai wean sampai ke liang lahat. Ya, dari mulai crot gitu, bayi sampai ke liang lahat, itu wajib. Khusus ilmu agama, karena supaya kita menjalankan kehidupan ini betul-betul mengikuti syariat Allah, sehingga tidak ada penyimpangan ketika ada permasalahan apapun yang ada di depan kita menyelesaikannya dengan bijak. Ya, jadi itu makanya perlu banget dalam hal apapun kita perlu ilmu. Ketika kita jadi mertua atau kita jadi orang tua, perlu ilmu juga. Kalau kita misalkan jadi mertua atau jadi ipar, baiklah gitu sama saudara ipar. Kalau kita jadi mertua, baiklah sama mantu gitu kan. Begitupun jadi orang tua gitu, baiklah sama anak gitu. Karena perbuatan buruk kita ini akan kembali kepada kita sendiri. Contoh misalkan kita posisinya adalah seorang ipar gitu, ya, punya adik itu punya istri misalkan. Kita itu selalu ngomongin hal yang jelek tentang istri adik kita, berarti ipar kan gitu misalkan. Dia posisinya punya anak, ya, dia bakal jadi mertua. Saya yakin setiap keburukan yang dia tanamkan akan kembali kepada dirinya. Mungkin nanti anaknya punya suami, oke, baik, cukup baik lah gitu. Tapi punya mertuanya, Masya Allah gitu, kurang baik banget gitu perangainya. Pasti itu akan kembali lagi ke badan kita. Kalau kita jadi saudara ipar, jadilah saudara ipar yang baik. Kenapa? Karena kalau kita nggak jadi saudara ipar yang baik, contoh misalkan, apapun urusan adik kandungnya atau kakak kandungnya ataupun saudara kandungnya lah gitu, itu ikut campur full gitu, ikut campur apapun, baik hartanya, baik kehidupan rumah tangganya, ikut campur. Dia kalau terus begitu, ketika dia memiliki anak gitu, maka anak dia itu akan memiliki ipar yang sama persis kayak kita gitu, karena kitanya jadi ipar yang gak baik gitu. Makanya sebenarnya ketika kita berbuat buruk, yang dirugikan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kalau kita pengen selalu baik gitu kan, tenang hidup kita, jadilah orang yang benar, yang baik. Kalau jadi ipar, jadilah ipar yang baik. Kalau jadi mertua, jadi mertualah yang baik. Kalau jadi istri, jadi istrilah yang baik. Kalau jadi suami, jadi suamilah yang baik. Kalau jadi orang tua, jadi orang tualah yang baik. Maka ketika kita menjadi baik, maka insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya dan keberkahannya buat kita. Makanya perlu dengan ilmu. Makanya jangan aneh gitu, kenapa ipar itu maut? Karena itu tadi, kadang-kadang ya gitu terjadi fitnah. Karena mungkin saudara iparnya lebih bersih, lebih glowing daripada istrinya misalkan yang nggak ngurus, kan ada yang kayak gitu, nggak tahu alasannya seperti apa. Bisa kemungkinan karena itu, bisa kemungkinan karena yang lain gitu ya. Jadi
perlu banget kita tolabul ilmi agama, sehingga kita akhlaknya baik, memberikan kenyamanan kepada lingkungan keluarga kita khususnya.